Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tirto dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara melakukan atau mengaplikasikan fuzzy logic pada kontrol pelacakan panel surya. Ya, di sini saya mengambil dari jurnal dan saya akan mencoba untuk membuat fuzzy logicnya. Ya, kita lihat dulu skema dari sistem pelacakan surya ini. Nah, ketika panel surya mengalami mendapati cahaya, dia akan mengikuti cahayanya. Apabila pada gambar ini cahaya dalam keadaan miring, dan ketika dia berputar, panel surya tidak mendapatkan cukup cahaya dan dia akan menyesuaikan dengan cahaya tersebut. Nah, adapun komponennya itu ada 4, yang mana di sini ada microcontroller, yang kedua ada motor servo, yang ketiga ada sensor arus dan tegangan, dan yang terakhir ada panel surya. Nah, di sini kan kita akan mengukur atau bagaimana caranya kita agar panel surya mendapatkan cahaya yang cukup meskipun pada matahari itu berpindah tempat. Nah, di sini diketahui inputnya itu kita akan membuat inputnya, ya, ada tegangan dan arus. Nah, untuk tegangan itu memiliki nilai 10 dan untuk maksimalnya itu adalah 19,76. Selanjutnya pada input arus memiliki nilai sebesar 260, ini angka minimum, dan angka maksimalnya itu ya 530. Adapun output yang akan didapat nantinya 0 dan 1. Maksudnya 0 di sini dia akan berputar karena dia tidak mencukupi ya, atau tidak menerima cahaya yang cukup, maka dia akan mengikuti cahaya yang ada. Setelah itu untuk yang satu ini dia berarti mendapatkan cahaya yang cukup, sehingga panel akan tetap berdiam. Oke, langsung saja kita akan mencoba bagaimana kita akan membuat membership function tegangan. Nah, ini kita akan buat yang mana rendah di sini memiliki nilai skala dari 0 hingga 10 ini, karena ini bentuknya trapesium ya. Yang diambil adalah ini. Setelah itu untuk sedang dari skala 10 hingga skala 19,76, dan untuk tinggi dari 17,56 sampai dengan 20,64. Langsung saja kita akan membuatnya. Kita akan masuk ke MATLAB. Setelah itu kita akan menulis fuzzy, karena kita membuat fuzzy. Ini saya besarkan. Karena kita di sini membutuhkan 2 input, kita akan menambah add variable input. Selanjutnya kita akan membuat yang sudah ditentukan tadi. Nah, di sini kita akan untuk skemanya di sini kita kasih 0 atau ranknya kita kasih 0 hingga 20, dan bawahnya juga. Setelah itu kita akan menekan garis yang ini terlebih dahulu, karena ini kita akan menyusun satu persatu. Di sini kita bentuk trapesium. Nah, dari trapesium ini karena tadi nilainya adalah sebesar 10, berarti ini kita kasih min 10 spasi 0 spasi 10 spasi 14,8. Jangan lupa ditutup.
Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengasih nilai sedang, yang mana tadi nilainya itu memiliki nilai 10 sampai tengah-tengahnya itu 14,8 dan yang lainnya itu 19,76, dan kita tutup. Sepuluh 14,8. Ini bentuk segitiga ya, karena dia posisinya di tengah, berarti bentuknya adalah segitiga. Tutup buka kurung 10 spasi 14,8 spasi 19,76. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan memberikan kuat dengan nilai, kita ambil dari pertengahan ini 14, berarti 14,8 spasi 9. Di sini kita kasih bentuk trapesium. 14,8 spasi 19,76 20. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita perbesar, bentuknya akan seperti ini. Ada nilai rendah, ada nilai sedang, dan ada nilai kuat untuk tegangan. Selanjutnya kita akan masuk ke input 2, yang mana input 2 itu adalah arus, dan arusnya di sini saya lihat dulu. Untuk arusnya di sini sekarang kita masuk ke input 2, yang mana memiliki nilai rendah itu dari skala 0 sampai dengan skala 260. Setelah itu untuk sedang memiliki nilai skala dari 260 sampai dengan 530, dan untuk yang tinggi 470 sampai 650. Nah, langsung saja kita ke MATLAB-nya untuk mencobanya. Nah, di sini kita ke input, kita akan mengambil ini, kita ubah dulu menjadi rendah dengan skala yang, jangan lupa ini kita untuk yang pertama ini kita akan mencoba trapesium, yang mana memiliki nilai dari 260 min 260 0 260 baru 395. Mohon maaf, di sini kita lupa mengubahnya menjadi 650. Nah, oke. Dan kita tes kasih masuk ulang. Pertama di sini
untuk nilainya itu kita kasih min 260 untuk sebagai sebelah kirinya. Setelah itu kita kasih angka 0. Setelah itu kita akan menulis 260. Dan yang terakhir itu untuk turunnya kita akan menulis angka 395. Nah, selanjutnya di sini kita akan menulis sedang. Nah, di sini kita menggunakan bentuk segitiga. Nah, di sini kita akan memasuki nilai 260. Dia akan sama dengan sesuai dengan ini. 260 spasi. Setelah itu kita ambil sama di tengah-tengah sini, yaitu tadi 260 395 serta 530, dan kita tutup. Bentuknya seperti itu. Dan yang terakhir adalah dengan arus yang kuat. Dengan skala yang dipakai 395 ke 530. Setelah itu masuk ke 650, dan yang terakhir 650. Mohon maaf, di sini kita ubah terlebih dahulu karena saya juga masih belajar, jadi saya agak ada salah-salah. Nah, di sini kita ulang lagi, kita kasih masukkan angka 395, 395, 560 dan 650. Nah, kita tutup. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kenapa saya tidak menyesuaikan dengan ini? Karena nanti dia tidak sesuai, tidak rata, agak miring. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke outputnya. Nah, untuk output di sini kan tadi hanya angka 1 dan angka 0. Angka 0 dan angka 1. Kita edit. Kita remove, kita hapus satu garis. Mohon maaf. Di sini bisa kita tambahkan saja. Nah, ini kita berikan angka 2. Karena di sini yang kanannya hanya 2. Mohon maaf. Ini bisa kita. Nah, di sini kita kurangkan untuk MS-nya. Nah, ini skalanya ranknya sudah benar. Selanjutnya kita taruh sini. Kita tulis ini berputar. Ini kita menggunakan trapesium. Setelah itu kita akan masukin nilai skalanya. Untuk yang sebelah kiri kita kasih 0,5. Jangan lupa min karena di sebelah kiri 0,5, 0, 0,25,
dengan 0,5. Jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu untuk yang ini kita kasih tetap dengan bentuk trapesium sama kayak tadi, tapi ini sebelah kanan dan langsung nyambut ke 0,5 spasi 0,75 1 dan 1. Kita tutup. Nah, bentuknya akan seperti ini. Di sini kita sudah mendapatkan input 1, input 2 dan output. Nah, untuk lebih gampangnya di sini kita akan merubah yang mana tadi ini untuk tegangan dan satunya ini untuk arus. Nah, dan dia berubah seperti ini untuk tegangan, arus, dan untuk outputnya ini kita bisa untuk biar aja seperti ini, tidak apa-apa juga. Nah, selanjutnya di sini kita untuk melihat rules-nya kita view, kita rules. Mohon maaf, di sini kita perlu memberikan perintah apabila dia rendah, tegangannya rendah, arusnya juga rendah, maka dia akan berputar. Dan ini kita kasih off dulu, kita add terus. Selanjutnya rendah, sedang, tetap, kuat, tetap, sedang, rendah, tetap, sedang, tetap, sedang, kuat, tetap, kuat, sedang, tetap, kuat, sedang, tetap, kuat, sedang, tetap. Nah, setelah kita sudah memberikan perintah, kita langsung saja change rule. Nah, ketika kita sudah memberikan change rule, kita ke rules. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Ini kenapa merahnya ini yang saya gerakan ini kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan agar mengetahui dapat berapakah keluarannya. Setelah itu kita akan melihat bentuk subphase-nya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Saya besarkan. Nah, bentuknya akan seperti ini. Mungkin segitu saja video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon dimaafkan karena juga saya baru proses pembelajaran ya. Mungkin segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.